Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, teman-teman, kita akan menghitung nilai dari GDP nominal, GDP real, GDP deflator, juga pertumbuhan ekonomi. Sebelum itu, maka kita kenalan dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan GDP tersebut, atau Gross Domestic Product, atau Produk Domestik Bruto. Bisa kita dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut sebagai PDB. Intinya adalah secara mudah yaitu seluruh barang dan jasa dihasilkan seluruh warga masyarakat dalam suatu wilayah. Seluruh warga masyarakat dalam suatu wilayah. Jadi warga dalam negeri dan sebagainya. Jadi dihitung, termasuk produk asing ya, produk warga asing di negara tersebut juga dihitung. Jadi intinya masyarakat yang ada di negara tersebut dalam periode tertentu. Nah, PDB sendiri terdapat PDB nominal atau GDP kita sudah bahas sebelumnya, yaitu yang paling membedakan adalah jika nominal diukur berdasarkan harga pada saat ini. Harga hari ini ya teman-teman. Nah, kemudian sedangkan GDP real dihitung berdasarkan harga tahun dasar. Nah, bisa kita lihat nih teman-teman, apa sih yang menjadi pembeda di antara mereka, yaitu tahun yang dijadikan acuan perhitungan. Nah, yang membedakan adalah tahun yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Ini yang membedakan keduanya. Yang membedakan. Oke, nah kita lihat nih teman-teman. Kira-kira mana sih yang lebih relevan untuk dipakai menghitung pertumbuhan ekonomi? Pertama kita dipahami dulu bahwa GDP ini akan digunakan sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Salah satu ya teman-teman indikator pertumbuhan ekonomi. Oke, kita bahas dulu ya di sini. Pertumbuhan ekonomi. Nah, GDP ini akan digunakan sebagai salah satu indikator penilaiannya nih teman-teman. Sehingga kita bahas dulu GDP, indikator kesejahteraan ekonomi. Nah, kita lihat di sini, jadi yang dilihat dari kesejahteraan negara, apa sih output produksi ya? Atau suatu barang yang dihasilkan suatu negara tersebut, yang dihasilkan. Nah, dari sini kita bisa lihat nih teman-teman, nilai GDP ini harusnya mencerminkan nilai output. Mencerminkan nilai output. Nah, seharusnya mencerminkan nilai output. Namun, jika kita menggunakan GDP nominal atau harga di saat ini, teman-teman, apa yang terjadi? Kita coba simulasikan. Jika melihat GDP nominal, nilai output tidak akan tercermin. Kenapa? Karena GDP nominal ini sifatnya akan berubah. Ketika tahun depan harganya udah beda lagi. Harga tahun ini dengan harga tahun selanjutnya sudah berbeda. Sedangkan kalau nominal kan berdasarkan harga di tahun tersebut. Nah, karena jika melihat GDP nominal tidak bisa mencerminkan output, melainkan dia mencerminkan perubahan harga. Tidak bisa mencerminkan output. Apa yang dicerminkan dari GDP nominal? GDP nominal mencerminkan perubahan harga, mencerminkan kenaikan harga. Karena ada apa? Ada unsur inflasi. Karena atau kenaikan harga setiap tahunnya. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman bahwa jika kita menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan GDP nominal, maka hasilnya tidak relevan. Karena kenapa? GDP nominal ini melihat harga di tahun ini, sedangkan harga di tahun ini dengan harga di tahun selanjutnya bisa berubah-ubah karena ada unsur apa? Unsur inflasi atau kenaikan harga. Inflasi atau kenaikan harga. Maka yang akhirnya yang terlihat dari GDP nominal itu adalah kenaikan harga, bukan kenaikan output. Jadi bisa jadi, wah terlihat naik nih GDP-nya, padahal yang terjadi adalah kenaikan harga, sedangkan nilai output-nya segitu-gitu aja. Maka inilah yang disebut sebagai kelemahan dari GDP nominal. Nah, inilah yang disebut, kita kenal sebagai ini kelemahannya nih, kelemahan GDP-nya. Kelemahan. Sehingga, apa yang kita gunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, yaitu kita menggunakan GDP real, seperti itu. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi kita menggunakan GDP real. Nah, jadi sudah bisa dipahami ya teman-teman perbedaan antara GDP nominal dengan GDP real. Adapun GDP real kita menggunakan tahun dasar, jadi ada satu patokan tahun. Nah, maka nilai outputnya akan bisa lebih terlihat di situ. Kita akan coba menghitung ya teman-teman. Kita lihat di sini, cara menghitung nilai GDP, rumus GDP nominal adalah GDP nominal dikali dengan QT. Oke, harga periode ini dikali dengan kuantitas di periode ini. Sedangkan rumus dari harga tahun dasar, price-nya tahun dasar,
dikali dengan kuantiti periode tersebut. Nah, jadi sudah terlihat perbedaannya ya. Nah, kita akan mulai menghitung GDP nominal. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada harga yaitu senilai 6.000 di tahun 2000. Harga tahun 2018 harganya 6.000, kuantitasnya 20. Harga melon 8.500, kuantitasnya 30. Maka berapa sih nilai PDB nominal? Yaitu berarti harga di tahun ini dikalikan dengan kuantitas juga di tahun tersebut, kemudian harga di tahun tersebut dikalikan dengan kuantitas di tahun tersebut juga. Maka kita dapatin PDB nominalnya adalah 375.000 di tahun 2018. Begitu juga di tahun 2019, 6.500 dikalikan dengan 30 karena harga di tahun tersebut. Harga 9.000 dikalikan dengan 40 harga di tahun tersebut, maka dapatlah GDP nominalnya yaitu 555. Adapun PDB real bisa kita lihat, PDB real ini kita menggunakan tahun dasarnya adalah 2018 ya teman-teman. Jadi saya kasih jadi harus selalu ada base year atau tahun dasar. Cara menghitungnya yaitu 6.000 dikalikan dengan 20 di tahun tersebut ya, 8.500 juga dikalikan dengan 30 di tahun tersebut, hasilnya 375. Sedangkan di tahun 2019 bagaimana? Nah, kita lihat nih, 2019 menggunakan harga di tahun apa nih? 6.000. Oh, harga di tahun dasar yang dia pakai. 6.000. Ya, kemudian 8.500 yaitu harga juga di tahun dasar. Maka hasilnya adalah 520 dengan kuantitasnya apa nih? Kuantitasnya di tahun yang saat ini 2019 dan 30 dan 40. Maka kita dapatin 520 dengan PDB real tahun 2018 ada 375. Nah, bisa dibedakan ya teman-teman. Maka dari itu, bagaimana cara kita selanjutnya mau melihat pertumbuhan suatu harga tersebut? Yaitu dengan kita melihat nilai PDB deflatornya. Sebelum itu kita kenalan dulu apa sih PDB deflator? Oh, PDB deflator adalah indeks yang mengukur rata-rata peningkatan harga ekonomi relatif terhadap base year, ada base year. Jadi intinya menunjukkan perubahan barang dan jasa. Nah, di sini kita bisa lihat nih PDB deflatornya. PDB deflatornya yaitu kita bisa bandingkan antara PDB nominal dengan PDB real. Jadi kita tulis di sini PDB deflator adalah, nanti kita akan ada sendiri untuk membahas PDB deflator, yaitu PDB nominal dikali 100%. Nah, PDB deflator bentuknya adalah persentase. Nah, maka kita lihat di situ PDB nominalnya adalah 375 dibagi dengan 375 yaitu 100. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, yaitu 100%. Begitu juga di tahun 2019 PDB nominalnya adalah 520 dibagi dengan 520 6,73%. Nah, ini PDB deflator tahun 2019. Di sini kita bisa lihat bahwa terjadi kenaikan harga yaitu senilai 6,73%. Kenapa 100-nya enggak? 100 ini adalah nilai awal ya, teman-teman. Jadi yang dikategorikan terjadi ada kenaikan harga, level harga yaitu senilai 6,73 seperti itu. Tapi jawabannya adalah ini, kalau mau ditanya informasi aja, ini info kenaikan level harga. Nah, seperti itu teman-teman. Dari sini kita akan melihat berapa ya terjadi pertumbuhan ekonominya. Nah, pertumbuhan ekonomi untuk melihat kinerja suatu negara melihat dari nilai GDP real. Rumusnya adalah yang kita gunakan adalah GDP real ya, berarti GDP, di mana nanti GDP growth itu digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi, yaitu GDP real T, yaitu periode sekarang, dikurangi GDP real T dengan GDP kali 100%. Baik, kita akan hitung sekarang, yaitu kita punya GDP real tadi berdasarkan data yang tadi, senilai 520. Oke, GDP real itu berarti kita mau lihat GDP growth di tahun 2019 ya, pertumbuhan ekonomi di tahun 2019, berarti kita lihat nilai GDP real tahun 2019 adalah 575.000, kemudian dibagi dengan real T-1, 100%. Maka kita dapati hasilnya, silakan teman-teman saya beri waktu untuk menghitung. 520.000 kita kurangi dengan 375.000, kemudian cari dulu hasilnya. Setelah didapat hasilnya langsung dibagi dengan 375.000. Oke, kemudian kita langsung cari dapat hasilnya, kemudian baru dikalikan dengan 100 aja. Kenapa persennya kemana? Persennya sebagai lambang di belakang. Berarti kita dapati 38,67%. Nah, ini adalah pertumbuhan ekonomi, kenaikan pertumbuhan ekonomi. Berarti dari 2018 ke 2015
terjadi pertumbuhan ekonomi senilai 38,67%. Demikian teman-teman pertumbuhan ekonominya, maka saya akan coba kasih keterangan di sini, yaitu GDP RI diamankan dengan periode, sedangkan jadi misalnya yang ditanya tahun 2019, maka yang dilihat T-1-nya dan lagi periode sebelumnya. Demikian teman-teman yang kita bahas di video kali ini, yaitu berkaitan dengan GDP, kemudian ada GDP real dan GDP nominal, kemudian apa sih yang membedakannya, serta apa sih kelemahan dari menggunakan GDP nominal tadi, kita sudah bahas, dan kemudian kita menghitung bagaimana cara menghitung GDP nominal dan cara menghitung GDP real, kemudian kita juga mengenal ada GDP deflator, dan terakhir adalah kita menghitung pertumbuhan ekonomi, di mana yang kita gunakan adalah nilai dari GDP real. Mudah-mudahan dapat difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.